di hari yang agung, Jumat Agung. Semua orang percaya di seluruh dunia mengenang penderitaanmu, mengenang pengorbananmu, mengenang kematianmu Tuhan. Engkau lakukan itu untuk kami semua orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus buat karyamu di atas kayu salib Tuhan. Karya yang menyelamatkan kami, karya yang mengampuni semua dosa kami, karya yang membebaskan kami dari ikatan dosa dan kutuk, karya yang menyembuhkan kami, karya yang memulihkan kami, karya yang mengangkat hidup kami menjadi anak-anak Allah, menuju pada kemuliaan Tuhan. Kasih Bapa di surga, biar setiap pujian kami selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman, pesan firman di hari Jumat Agung ini. Kiranya Roh Kudus bekerja, menguasai setiap kami. Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kami, menguasai semua ruangan ini Tuhan. Kuasai kehidupan kami bersatu. Biar Engkau berkata-kata secara pribadi lepas pribadi, mengurapi hamba-Mu, mengurapi umat-Mu Tuhan. Biar damai sejahtera Allah melingkupi kami semua saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mati bagi kami berkorban, Tuhan yang sudah bangkit bagi kami dan menang. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. 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 Ya, saya mau tanya, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara semua? Yes. Yes. Kasih salam, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Silakan duduk, saudara. Puji Tuhan. Saya harap kita semua bisa tenang, nah, saudara ya, supaya pemberitaan firman Tuhan bisa berjalan dengan baik. Ya, saudara. Kita cuma duduk diam. Yesus disalib 6 jam di atas kayu salib. Saudara, kita cuma duduk dengan diam. Ya, saya harap setiap anak-anak kecil minta tolong orang tuanya, ya, didampingi, ya, nggak usah dimarahin, nggak usah dibentak, saudara. Ya, tapi dikasih pengertian supaya mereka bisa duduk dengan diam. Ya. Karena ya ruangan ini ya bisa tenang sehingga kita bisa mendengar firman Tuhan. Ya, saya pun juga bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Ya memang ini kekurangan kita, masih belum ada ruangan yang cukup ya untuk anak-anak. Sementara ruang anak-anak yang ada di bawah itu dipakai untuk simpan sembako, saudara. Ya, jadi saudara, biar anak-anak bisa tetap duduk dengan tenang, dengan tertib, ya, kita akan mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara kasih, mari kita akan membuka firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Tema firman Tuhan hari ini ya adalah menjadi manusia intan. Menjadi manusia intan. Cara Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai 7 yang sudah rapat boleh katakan amin. Mari saya undang seluruh jemaat, baik yang di bawah baik yang di atas, kita baca ayat ini bergantian. Lalu ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Sudah dapat semua?
Yohanes 19 ayat 1 sampai 7, demikianlah firman Tuhan. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Silakan. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Lalu Yesus keluar bermahkota nyuri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Sama-sama jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu dia harus mati. Sebab dia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Yang percaya firman Tuhan, mari kita katakan amin. Yang berbahagia adalah saya mendengar, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Amin. Silakan duduk. Saya minta tolong disiapkan untuk sedikit cuplikan ya dari film The Passion of Christ, saudara ya. Paling tidak kita bisa mengingat kembali secara visual ya apa yang dialami Yesus, saudara, dan apa yang barusan kita baca. Bapak Ibu sudah dikasih, sebelum disalib ya, perlu saya dan saudara ketahui ya kembali bahwa sebelum disalib Yesus itu diadili, Yesus disidang ya, Yesus dibawa ke pengadilan, tetapi bukan pengadilan yang adil ya, pengadilan yang tidak adil. Yesus difitnah, Yesus, saudara ya, diarahkan, saudara, untuk, saudara ya, menanggung kesalahan yang dia tidak pernah buat, saudara ya. Sampai ketika di antara pengadilan itu, saudara ya, ini di panggung pengadilan, terus kemudian di bawahnya itu rakyat. Kalau sudah nonton filmnya ya, Yesus dituntut untuk dihukum mati. Padahal kalau sudah lihat ayat 36b dikatakan sesudah ya, Yohanes 18 ayat 36b ayat 38 maksud saya 38b, sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jadi nggak ada satu salah pun yang layak untuk menyatakan dia itu orang bersalah. Kalau saya mau tanya saudara di sini, ada nggak yang nggak bersalah? Ada nggak? Ada nggak yang nggak bersalah, yang bersih? Ada nggak? Nggak ada. Tapi kenapa saudara nggak dihukum? Nggak ketahuan aja saudara ya kan? Saudara, orang bilang lu hoki lo, saudara ya, saudara. Tapi ketika Yesus diadili lewat pengadilan itu, Pilatus sudah periksa, saudara ya, dengan teliti, dengan mendetail, tidak ada kesalahan apapun juga. Dan secara Pilatus bahkan menawarkan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Bahkan Yesus tidak layak ditukar dengan seorang penjahat besar. Nah, kemudian ayat 19 yang sebentar saudara akan tonton ini. Kemudian Pilatus mengambil Yesus, dibawa ke belakang dan menyuruh orang menyesah dia. Nah, ini Yesus digebukin. Pertama pakai seperti rotan yang panjang, saudara. Ya, saudara, itu yang mukulin Yesus itu prajurit yang badannya keker, saudara. Ya, saudara, dengan kekuatan mereka dihajar Yesus, saudara. Ya, nah saat nanti saudara lihat. Ya,
Tidak cukup sampai situ, dalam hukuman cambuk, saudara ya, itu 40 kali sudah selesai. Tapi ketika itu dihitung 39 kali. Berarti apa? Boleh diulang dari satu lagi. Dan pada sesi pemukulan yang kedua, mereka mengganti rotan itu, saudara, dengan cambuk yang ujungnya itu berujung paku, saudara. Ya, paku-paku yang tajam, saudara, yang bengkok, saudara ya, yang ketika dihajar ke tubuh Yesus, maka dia nancep, saudara. Ketika dia nancep, ditarik lagi, maka daging dan darah Yesus, ya saudara, itu keluar dari tubuhnya. Ya, saudara. Tapi nggak panjang-panjang. Mungkin saudara kalau mau lihat, ya, saudara bisa kembali lagi melihat film The Passion of the Christ. Cuma mohon, please, saya minta jangan nonton film ini sambil makan popcorn. Amin. Ya, makan minum Coca-Cola gitu. Yesusnya disalib, saudara, nontonnya kok begitu, saudara. Nah, ketika sudah dihajar habis-habisan, Yesus kembali digelandang di depan orang itu. Maksudnya begini, supaya Pilatus bilang, orang ini udah gak bersalah aja, udah saya gebukin, udah gitu bebasin dia dong. Betul nggak, saudara? Dia gak bersalah kok, udah saya gebukin ya habis-habisan. Jadi Yesus ketika keluar, saudara, tubuhnya penuh dengan darah, penuh dengan luka, dari atas kepala sampai telapak kaki. Dan kemudian Pilatus menunjuk kepada Yesus, lihatlah manusia itu. Lihatlah manusia itu. Siapa? Yesus yang disesah, yang disiksa, yang dihajar, yang dihina, yang diludah, saudara. Maksudnya apa? Sudah selesai, ya, saudara. Tapi mereka tetap mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Mari, tolong ditayangkan. Sudah siap? Tolong minta lampunya nanti di. Ini baru sekilas, ya saudara, belum lengkap. Ketika sudah Yesus dihajar habis-habisan, Yesus kembali dibawa keluar ruang sidang. Dan Pilatus berkata kepada orang banyak, lihatlah manusia itu. Saudara yang kekasih, hari ini kita mau belajar dari kehidupan Yesus, sehingga kita layak untuk ditunjuk sebagai manusianya Tuhan. Ya, cara hari ini firman Tuhan akan berbicara, ya, menjadi manusia intan, saudara, ya, dan jangan jadi manusia instan. Jadilah manusia intan. Saudara, sebelum kita masuk, ya, saya bacain dulu, saudara, ya. Intan itu apa, saudara? Ya, secara singkat saya akan bacakan, saudara. Fenomena batu akik seperti diketahui saat ini sedang melanda Indonesia. Waktu ini ditulis, saudara. Bahkan harga satu batu akik bisa mencapai ratusan juta rupiah. Selain itu, ada jenis batuan mineral yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan batu akik. Menurut Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ISDM) mengatakan secara umum harga batuan mineral yang paling mahal di dunia adalah intan. Intan adalah mineral yang secara kimia merupakan bentuk kristal atau alotrop dari karbon. Intan terkenal karena memiliki sifat-sifat fisika yang istimewa, terutama faktor kekerasannya dan kemampuannya mendispersikan cahaya. Sifat-sifat ini yang membuat intan digunakan dalam perhiasan dan berbagai penerapan di dalam dunia industri. Batuan paling mahal itu intan. Harganya sangat mahal dan harganya juga ada standarnya. Ada patokannya, ada ahli yang tersertifikasi untuk menilai harga intan. Proses terbentuknya intan, harga intan mahal karena terbentuk pada lapisan pertama dari magma cair yang naik ke permukaan tanah dari proses erupsi magma. Tekanan yang sangat tinggi
dan panas lebih dari 1300 derajat Celcius menjadi pemicu terbentuknya intan. Apalagi kedalamannya di bawah tanah mencapai 160 km. Jadi saudara bayangin, saudara kalau pergi ke Bandung itu sekitar 160 ya, saudara ya, kilometer, tapi berangkatnya ke bawah tanah, saudara. Ya, berangkatnya ke bawah tanah terus sampai 160 km. Baru di situ terletak batuan intan. Nah, pertanyaannya, kalau intan itu bisa naik ke atas itu karena erupsi gunung berapi. Jadi dari dalam itu disembur keluar, saudara ya, sehingga bisa jatuh ke sungai-sungai ya, saudara ya, bisa jatuh ke tanah-tanah. Mereka harus tetap gali juga 10 meter, 15 meter, saudara ya. Kalau istilahnya beruntung, mereka bisa ketemu batuan intan, saudara. Nah, intan ini adalah batuan dasar untuk membuat berlian. Ya, kalau sudah digosok, sudah dipotong, sudah diproses demikian rupa, saudara, berlian segede beras, saudara ya, bisa cukup membawa saudara pergi ke Israel. Segede beras, saudara. Ya, bongkar batu intan, ya, saudara. Perbedaan batu akik dengan intan: pada batu akik terbentuk dari proses hidrotermal atau pendinginan magma yang bergerak ke permukaan bumi secara vulkanik melalui rekahan dengan suhu dan tekanan lebih rendah dari proses pembentukan intan. Tidak mudah cari intan di bawah tanah. Ditemukan di kedalaman 160 km lebih. Lapisan batu intan sangat keras, makanya harganya mahal sekali per karatnya. Jadi intan itu batu yang terkeras di dunia, saudara. Ya, sebagai batuan mineral yang paling keras, intan biasanya dipakai untuk mata bor minyak dan gas bumi. Mata bor dari intan dapat menembus lapisan tanah paling keras sekalipun. Bayangkan, intan itu batuan yang paling keras. Pakai alat apa bisa potong atau bentuk intan kecuali dengan intan juga atau dengan sinar laser, saudara. Tidak cukup hanya itu saja, salah satu yang dinilai dari nilai sebuah perhiasan dari intan adalah kilauannya. Batu intan ketika terkena cahaya akan memberikan kilauan yang sangat cerah. Terbentuk dari bahan dasar mineral karbon bentuk dasar, yaitu sebagai diamond atau intan, sangat keras dengan kristal berwarna atau jernih, saudara. Ya, bisa warna biru, ya, bisa warna merah. Yang berwarna biasanya lebih mahal, saudara. Kemudian ada di bawah intan, bahannya sama tapi prosesnya berbeda, disebut grafit. Bersifat lunak, berwarna hitam, tersusun dari unsur atau karbon murni. Struktur molekulnya tidak padat sekuat intan. Hal tersebut yang menjadikan grafit lebih lunak dibandingkan dengan intan. Cara kalau tahu Bapak Ibu, pensil yang kita tulis itu bahan karbon yang juga adalah bahan pembuat intan. Cuma bedanya intan itu diproses, saudara ya, lewat panas, saudara ya, 1300 derajat Celcius lebih, dan memakan proses ratusan bahkan ribuan tahun, saudara. Ya, cara kemudian fluorite merupakan mineral yang terbuat dari molekul yang berbentuk bulat sempurna yang tersusun dari 60 atom karbon. Ya, jadi saat ini batuan berharga termulia yang paling mahal adalah intan dan sudah punya standar harga dan kualitas. Saudara, hari ini apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Mengapa Tuhan mau kita menjadi manusia intan? Saudara, ya, kita lihat ada 3 hal. Ya, saudara. Karena, saudara, yang pertama, kalau saudara menjadi manusia seperti intan, berarti saudara adalah manusia langka. Manusia langka, saudara. Kenapa? Saya mau ambil contoh. Bapak Ibu pernah nggak jalan-jalan lihat batu banyak? Batu banyak ya, koral, kerikil, apa, saudara ya. Duit jatuh juga bisa, saudara. Tapi pernah nggak lagi jalan-jalan ketemu intan di jalan? Siapa yang pernah? Hah? Seumur hidup nih, Bapak Ibu pernah nggak lagi jalan-jalan lihat di mana kayak saudara? Iya, ada intan. Gitu. Pernah, saudara? Pernah? Wah, kalau begitu saudara luar biasa. Saudara punya keberuntungan besar sekali. Saudara. Karena nggak mungkin intan itu bisa ditemukan. Bahkan toko-toko yang menjual batu pun, saudara, kalau yang jual intan itu modalnya mesti gede. Saudara. Karena intan itu yang kemudian digosok menjadi berlian itu barang yang mahal harganya. Harganya dari ratusan juta sampai miliaran. Saudara.
Nah saudara, jadi kalau saudara jadi manusia intan, ya, atau seperti intan, berarti saudara adalah manusia langka. Saudara, nah Alkitab menulis kepada kita siapa yang disebut manusia langka itu, saudara. Ya, kita buka Mazmur 53, Mazmur 53 ayat 2 sampai 4. Mazmur 53 ayat 2 sampai 4. Sudah dapat? Kita baca Mazmur 53 ayat 2 sampai 4. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah ini loh saudara, kenyataannya begitu. Gak ada seorang manusia pun yang baik. Ya, saudara, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kalau ada pun orang-orang itu sangat jarang, sangat langka. Itu pun karena Tuhan menjumpai mereka. Saudara kekasih, kalau dalih saudara, saya nggak tahu Allah, saya nggak tahu siapa dia. Mungkin saudara, karena saudara tinggalnya di hutan belantara. Tapi kalau saudara hidup di tengah-tengah masyarakat, apalagi yang agamis seperti Indonesia, nggak mungkin orang nggak tahu Allah itu. Tapi pertanyaannya, adakah orang yang mencari Allah? Saudara bilang, kan saya ke gereja. Saudara, ke gereja itu bukan cari Allah. Saudara, ya, ke gereja itu bukan berarti saudara mencari Allah. Nggak semua orang ke gereja cari Tuhan, tidak. Saudara cek dah hidup kita masing-masing. Saudara, ya, orang yang mencari Tuhan, dia harus punya iman dan percaya bahwa Allah itu ada. Dan orang yang percaya Allah itu ada harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, ya, jadi kalau ada di antara kita yang selama ini mau cari Tuhan sungguh-sungguh, saudara, ya, dan kemudian merasa sendiri, ya, kok gua sendiri sih yang sungguh-sungguh, yang lain kemana ya? Ya, cara yang lain pada kemana? Ayo doa sungguh-sungguh, ayo cari Tuhan. Aduh, maaf, repot, saya nggak ada waktu. Saya keluarga, urusin keluarga. Saya punya kerjaan, saya punya kesibukan, saya punya hobi. Saudara, ya, mungkin di antara banyak orang, saudara cari ini manusia intan, manusia yang langka, yang mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Itu jarang. Saudara bilang bagaimana pendeta? Belum tentu pendeta juga cari Tuhan. Ya, mari saudara, jadilah manusia seperti intan, langka. Sekalipun orang tidak mau cari Tuhan, sekalipun orang tidak mau beribadah, mau sungguh-sungguh cari Tuhan, saudara, ya kan? Tetapi kalau saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi, saudara tahu siapa Tuhan, saudara akan sungguh-sungguh mencari Allah. Sekalipun orang banyak, semua orang serumah saudara, orang sekampung saudara, orang sekelurahan, orang sekecamatan, orang sekota Madia, orang sejakarta tidak cari Tuhan, saudara harus tetap cari Tuhan. Dan nggak usah bingung. Ya, kok cuman saya sih? Saudara, kamu cari Tuhan nggak? Enggak. Kamu cari Tuhan nggak? Enggak. Aduh, saya repot, saya capek. Saudara tahu sendiri bagaimana ketika saya mengatakan mencari Tuhan. Saudara tahu, banyakkan orang beribadah itu bukan cari Tuhan. Orang ke gereja itu cari berkat Tuhan, cari mujizat Tuhan, ya, cari pertolongan Tuhan, bukan cari Tuhan. Kenapa? Kalau saudara cari Tuhan,
Saudara, ya kan? Maka ketika Tuhan izinkan seolah-olah Tuhan itu belum saudara ketemukan, ya, saudara tetap cari Tuhan. Walaupun mujizat mungkin kelihatannya tidak ada. Tidak ada jawaban dari Tuhan, pertolongan Tuhan tidak ada, nggak ada berkat seolah-olah. Apakah saudara masih cari Tuhan? Ketika Tuhan ada di sisi saudara, kemudian saudara mulai minta sama Tuhan. Ternyata yang dicari siapanya? Siapanya? Bukan Tuhannya, kuasanya, berkatnya, pertolongannya. Jadi kalau secara jujur, saudara dan saya beribadah, ini kita nggak ngomongin orang di luar gereja lah, saudara ya. Kita ngomongin orang Kristen yang tiap ibadah berbondong-bondong ke gereja. Kebanyakan apa? Cari mujizat. Secara firman Tuhan katakan, kalau saudara cari mujizat, maka mujizat itu langka. Tapi kalau saudara dan saya mau cari Tuhan sungguh-sungguh, maka mujizat itu nyata. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mujizat itu hadir ketika Tuhan hadir. Gak usah diminta, mujizat pasti terjadi. Amin. Tapi seringkali kan kita ke gereja karena ada maunya. Betul nggak? Ada kepentingannya. Saudara berdoa, Tuhan supaya saya punya nilai bagus, supaya skripsi saya lulus, supaya rumah tangga saya harmonis, supaya ada perubahan, ini itu. Nggak salah. Tapi pernahkah saudara dengan jujur, dengan tulus katakan, Tuhan aku mencari Engkau, ada apa? Pokoknya aku hanya mencari Engkau, aku hanya merindukan Engkau. Saudara, saya kasih contoh, Mazmur 132. Salah satu orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh adalah seorang yang namanya Daud. Ya, Daud itu saya katakan manusia langka juga. Bagaimana cara dia cari Tuhan? Mari kita lihat. Mazmur 132 ayat 1 sampai ayat 5. Kita baca bergantian ya. Sudah dapat? Kemudian ayat 5 kita sama-sama baca. Nyanyian ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Silakan. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sama-sama, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari aku. Secara kalau malam itu biasanya kita kegiatannya apa? Yang paling enak apa? Tidur. Karena secara natural tubuh kita sudah lelah, ya kan? Apalagi Daud itu kan seorang raja, sibuk, saudara. Ya, banyak yang cari dia, urusannya banyak. Jadi ketika malam, udah yang paling enak tuh istirahat tidur. Tapi Daud itu punya komitmen begini, saudara. Sebelum dia tidur, dia akan pergi ke kemah. Waktu itu belum ada bait Allah, saudara. Ke kemah Allah, dan dia di sana mencari Tuhan sungguh-sungguh sampai dia menemukan Tuhan, sampai ada hadirat Tuhan yang melawat dia. Dia tidak melakukan doa sekedar kewajiban. Oh mungkin 15 menit, oh mungkin 1 jam, oh mungkin 2 jam, oh mungkin 3 jam. Kalau Tuhan gak hadir, dia tetap, saudara apa? Matanya tetap melek dan mencari Tuhan. Mengapa Daud itu manusia langka? Karena begitu. Dan Daud bukan pengangguran. Daud itu orang penting, dia tuh raja, dia tuh punya segalanya. Saudara, ya, dia bisa menemukan hiburan yang banyak ketika dia, saudara, keluar dari kemah Tuhan, dia masuk istananya, dia dapat segalanya. Tapi Daud tidak membiarkan dirinya keluar dari kemah Tuhan sebelum apa? Sebelum dia mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari aku. Salah contoh,
Di gereja ada doa. Pura-pura nggak tahu. Doa apa? Doa pagi. Itu rame-rame loh saudara ya. Asiknya rame-rame. Lu asik doa, gua asik tidur di rumah. Saudara ya. Ada doa apa lagi? Doa malam. Saudara, ya. Saudara, ada apa lagi? Doa apa lagi? Doa puasa. Saya mau tanya, dari ketiga ini yang paling saudara suka mana? Hah? Ini jangan bicara doa di rumah, saudara ya. Doa di rumah, cari Tuhan, gitu saudara. Ini di gereja aja lah, saudara. Ya, yang masih ada orang-orangnya nih, saudara. Ya kan? Masih ada bapak ibu gembala, masih ada pengurus yang lain, masih ada kesaksian, masih ada puji-pujian, nggak doa terus, masih ada konsumsi. Itu yang asik. Bikin doa malam jadi semangat. Saudara, saya mau katakan, mencari Tuhan itu menderita. Saudara mesti sangkal diri saudara. Banyak pelayan Tuhan hebat di mimbar ya saudara ya. Tapi ketika dia di rumah tidak bisa nyembah Tuhan. Kenapa? Hidupnya diikat. Ada keterikatan yang mengikat mereka, dan mereka tidak mau menyangkal diri mereka. Jadilah manusia intan, manusia yang langka, yang mencari Tuhan melebihi segala. Tidak, aku nggak akan tidur Tuhan kalau Engkau nggak hadir di tengah-tengah. Kalau saudara kan pukul rata, betul nggak? Ya, 15 menit udah nih Tuhan, absen aja, absen. Haleluya, 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 haleluya. 3 menit lagi, haleluya, haleluya, amin. Tidur. Tuhan ada, Tuhan hadir apa enggak? Bodoh amat, pokoknya saya sudah 15 menit. Benar apa salah? Itu cari Tuhan bukan? Itu bukan cari Tuhan, itu cari pengakuan. Wah, udah yang penting. Nanti kalau Bapak Gembala tanya gimana? Udah 15 menit. Udah. Setiap malam ya. Ya, biar sambil nguap-nguap ya. Saudara, ya. Saudara, sambil balas BB lagi saudara ya. Saya harap di atas tidak ada yang buka-buka aplikasi lain kecuali Alkitab, amin. Amin. Nah, pemuda remaja kita hebat-hebat. Saudara, ya. Jangan hebat berbuat dosa tapi nggak ketahuan ya. Hebat karena takut Tuhan, amin. Saudara, jangan cuma melakukan sekedar kewajiban, tapi cari Tuhan sungguh-sungguh. Cari Tuhan sampai dapat. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Maka saudara akan menjadi manusia yang langka. Saudara, di Alkitab ditulis di kitab Kejadian ada orang yang bergaul dengan Tuhan lama. 300 tahun gak ada yang nemenin dia. Waktu itu belum ada gereja, gak ada doa malam, gak ada doa puasa. Saudara, tapi Henok mencari Tuhan selama 300 tahun. Kok gak bosan ya saudara? Ya kalau cari Tuhan gak bosan. Kalau saudara cari mujizat gak ketemu, saudara berhenti. Saudara cari berkatnya belum turun, saudara berhenti. Kalau saudara cari kesembuhan gak terjadi, saudara berhenti. Saudara mulai cari dokter, saudara cari pertolongan lain. Saya mulai cari, jangan sampai orang pinter. Kalau saudara mau cari Tuhan, walaupun yang lain belum terjadi, saudara harus terus cari Tuhan. Habis itu baru namanya cari Tuhan. Makanya orang yang cari Tuhan itu manusia langka, bukan cari pengakuan. Saudara ya, saya tidak menghakimi. Kita semua punya kekurangan masing-masing. Saudara tuh kalau ke gereja merasa terintimidasi kan? Kalau nggak ke gereja gimana? Wah, nggak enak sama yang lain. Saya kan ketua komisi, ya kan? Saya kan ketua komsel. Apalagi saya kan gembala. Masa gembalanya nggak datang? Jadi kalau saya datang ke gereja belum tentu saya cari Tuhan loh.
Betul nggak? Kalau cari Tuhan, ya cari Tuhan. Cara mau orang ngerti apa nggak ngerti, orang tahu apa nggak tahu, yang penting saya cari Tuhan. Karena Tuhan begitu berharga, amin. Tuhan begitu mengasihi saya. Tuhan sudah mati buat saya. Mari saudara, jadilah manusia intan yang langka. Kenapa? Karena Tuhan sudah bilang, yang cari aku sedikit, bahkan hampir tidak ada. Tidak ada yang cari Tuhan. Miliaran orang yang cari Tuhan itu cuma sedikit. Kalau hari ini sudah dengar firman ini, dan saudara mau, nggak apa-apa deh, saya jadi manusia yang kebanyakan orang, yang penting dapat duit banyak, yang penting saya kaya, ya, yang penting saya sehat, yang penting saya makmur, yang penting saya terkenal, yang penting saya berhasil. Saudara sudah menyangkali iman saudara kepada Tuhan yang tidak kelihatan itu. Saudara, Tuhan itu ada, amin. Makanya harus dicari. Tuhan katakan, yang meminta akan diberi, yang mencari akan mendapat, yang mengetuk pintu akan dibuka. 2 hari lagi kita akan merayakan Paskah. Ya, hal yang unik dari Paskah, saudara ya, adalah ketika kita dibagikan telur Paskah. Ya, sebetulnya sih nggak ada telur Paskah, ya, ada telur ayam, telur bebek, saudara. Ya, dan kalau gereja menyediakan telur burung onta kemahalan, gede banget, saudara. Ya, saudara. Artinya telur Paskah adalah telur, saudara, yang ditempeli ayat-ayat firman Tuhan. Ya, berapa tadi ada ibu-ibu bilang ya, saya Pak selama ke gereja nih, udah berapa tahun ke gereja, setiap dapat telur Paskah itu kok bener ya buat saya. Saya mau katakan, kenapa bisa gitu? Karena Tuhan kita hidup. Karena Dia nyata. Karena Dia ada. Kalau Dia ada, Dia nyata. Kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Saya mau tanya, duitku nyata nggak? Saudara punya duit kan? Nyata nggak? Lebih nyata duitmu apa Tuhanmu? Oh, yang benar. Lebih nyata duitmu. Suka lupa sama duitnya. Tiap hari ingetnya duit terus, itu nggak saudara? Ya kan, duit mana? Di dompet di mana? Kalau sama Tuhan ingat terus nggak? Ingat terus. Lebih ingat duit apa ingat Tuhan? Oh ya, baru jujur. Wih. Makanya cari Tuhan supaya dapat. Wih. Saudara, ketahuan kan dosanya? Itu nggak saudara? Ya. Ibu bapak punya anak ya. Tapi anak saudara kelihatannya sayang sama saudara. Datang terus, papa, cium papa, aku kangen aku. Ujung-ujungnya apa? Ada duit gak pak? Kira-kira senang nggak bapak ibu? Senang? Senang dikadalin mana? Buaya dikadalin sama anak. Mari saudara, sungguh-sungguh cari Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang patut disembah, dipuji, dimuliakan. Amin. Yang kedua, saudara, kalau kita menjadi manusia intan, berarti kita adalah manusia berharga. Ya, nanti kalau saya tanya siapa di sini yang simpen berlian, saudara angkat tangan pasti dibilang, ih sombong banget tuh orang. Ya, kenapa? Kenapa kalau orang angkat tangan ditanya siapa yang punya berlian, dia angkat tangan, kenapa? Kenapa? Karena kita sirik, kita iri. Lu punya, gua nggak punya. Tapi jangan pamer dong. Kenapa? Kenapa punya berlian, punya intan itu istimewa? Karena harganya mahal, saudara. Ya, mahal harganya. Ya, saudara, kalau pergi ke mall-mall tuh, saudara ya, suka-suka kan? Ya, saudara, seneng dong. Ibu-ibu seneng lihat perhiasan nggak? Demen nggak? Lihat doang, demen nggak? Demen nggak sudah? Demen. Ibu gembala juga kan wanita itu. Kadang dia lihat, mah, mau ya? Tinggal tunjuk aja. Tunjuk itu tunjuk ya. Kan tinggal tunjuk.
Itu bagus ya Pak, itu bagus ya. Tapi si ibu gembala nggak gitu-gitu amat, lihatnya cuma berapa detik doang. Ya, tapi saya tahu setiap wanita tuh suka perhiasan. Dari yang asli sampai ini, bedanya apa imitasi? Harganya murah. Saudara mau jadi orang Kristen asli atau imitasi? Halo? Anak muda, remaja, kalau punya pacar mau pacar asli apa pacar imitasi? Asli. Bapak Ibu, kalau punya pasangan istri suaminya mau asli apa palsu? Aslinya gimana? Cintanya asli. Amin. Rayuannya asli. Nggak cuma gombal. Nah, saudara jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen yang asli, jangan imitasi, saudara. Ya. Karena apa? Kalau saudara menjadi manusia berharga, buka Mazmur 116. Ayat 15, mari kita baca. Mazmur 116 ayat 15, kita baca 1, 2, 3. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi orang yang berharga di mata Tuhan, matinya pun dikasih berharga. Ya. Mazmur 118 kita lihat ayat 5 sampai 18. Saudara, sebelum baca saya mau tanya, Bapak Ibu serius nih mau dengar firman Tuhan? Serius? Serius? Berapa lama pun juga tetap dengerin. Kalau nggak kita tutup dalam doa, saudara. Doa pengampunan, minta ampun. Ya, saudara ya. Enggak, saya khotbah nggak panjang-panjang. Seselesainya aja, saudara. Iya dong. Masa nggak selesai? Nanti upahnya dikurangin sama Tuhan, saudara. Ya. Mari kita baca ya, gantian ya. Ayat 118 ayat 5 sampai 18 kita baca bergantian. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Silakan. Tuhan di pihakku menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kepada mau. Amin. Jadi orang yang berharga, manusia berharga, hidup atau matinya itu tetap berharga. Amin. Kalau hari ini saudara merasa saya nggak berharga, saudara harus datang sama Tuhan. Jangan. Karena di hadapan Tuhan, saudara, ketika kita berharga, baik saudara hidup, baik saudara mati, saudara berharga. Kita buka Filipi 1. Ya, tadi pagi sempat dibaca, saudara, di renungan doa pagi ya. Filipi 1 ayat 20 sampai 22. Ya, kita baca ya. Sama-sama aja ya, saudara ya. Filipi 1 ayat 20 sampai 22, 1, 2, 3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku.
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dan di mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Ini sudah. Orang yang hidupnya berkenan di mata Tuhan, yang berharga, baik hidup maupun mati, Tuhan senang. Saudara akan senang hidup sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Dan kalau saudara mati pun itu untung, nggak takut mati. Orang yang berharga di mata Tuhan dia nggak takut mati, karena tadi dikatakan sungguh berharga kematian orang ya yang mengasihi Tuhan. Ya, saya minta tenang lagi anak-anak ya, saudara. Bapak Ibu juga tenang pikirannya ya. Karena kalau nggak tenang suasananya juga jadi nggak tenang. Cepat tenang, ya. Saudara yang kasih, mari kita sama-sama belajar menghargai Tuhan. Amin. Lebih dari segala, hargai Tuhan. Maka saudara akan dihargai oleh Tuhan. Kalau saudara berharga, saudara tidak akan mati sebelum waktunya. Walaupun hidupnya saudara terus di bawah tekanan. Saudara, ikut Tuhan itu kalau sungguh-sungguh, saudara, seperti domba dibawa kepada sembelihan. Di ujung tanduk semua. Kelihatannya bahaya, tapi nggak pernah celaka. Mau pilih mana? Dalam bahaya tapi nggak celaka. Tenang-tenang aja, tahu-tahu mati. Pilih mana? Saudara mau tenang-tenang umurnya panjang, saudara ya. Ya kan? Tenang berbuat dosa ya. Saudara tenang nggak ibadah, tenang nggak pelayanan, mati saudara pasti masuk neraka. Mari kita menjadi manusia intan, manusia yang berharga. Kenapa? Karena kita menghargai Tuhan lebih dari segala. Saudara. Ya, kita buka dulu Yohanes 20. Ayat 30 sampai 31. Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Sudah dapat? Kita baca ya. 1, 2, 3. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Pasal 21 ayat 25, 1, 2, 3. Masih banyak ya, Yohanes pasal 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Yesus hidup di dunia ini cuma 33 tahun setengah, tapi di sini ditulis. Kalau semuanya aktivitas Yesus ditulis, semuanya penuh mujizat, semuanya penuh, saudara ya, dengan perbuatan baik, maka Alkitab itu nggak cukup ditulis. Betul nggak saudara? Mungkin Alkitab itu bisa tebalnya dari sana, dari bawah sampai atas. Ya, mengapa Alkitab itu tidak ditulis lengkap? Kenapa? Kenapa saudara? Kenapa tidak mendetail Yesus ditulis? Kenapa? Kenapa saudara? Saudara pasti tahu jawabannya. Wong Alkitab segini aja susah bacanya, susah ngabisinnya. Halo? Betul nggak? Ya, kalau saya tanya saudara siapa yang punya berlian, tidak etis. Sekarang saya tanya, jawab jujur. Siapa yang sudah pernah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Nggak pakai dilengkap-lengkap saudara ya. Semuanya kebaca saudara ya, satu kali. Angkat tangan aja, nggak apa-apa. Firman Tuhan, barang siapa mau bermegah, biarlah dia bermegah dalam Kristus. Coba saudara, hanya ada berapa tangan? Tuhan sedih nggak? Nabi-nabi sedih nggak?
Rasul-rasul sedih. Saya tanya lagi yang kedua, tolong angkat tangan. Sudah 2 kali baca, tambah sedikit lagi. Yang sudah 3 kali baca, angkat, semakin sedikit. Yang sudah 4 kali baca, memang manusia langka itu susah dicari. Kenapa kita nggak baca Alkitab? Karena kita nggak anggap terlalu berharga baca Alkitab. Alkitab ini suara Tuhan. Kalau saudara nggak baca Alkitab, berarti saudara nggak dengar suara Tuhan. Nah kemudian kan tadi kan saudara gini ya, lihat kan, sedikit, si dia aja tuh kagak baca, kagak habis. Saudara mau jadi manusia langka, ya? Saudara mau jadi intan atau cuma jadi batu kerikil? Saudara, mestinya kita sedih Tuhan. Mengapa? Aku tidak begitu menghargai Engkau. Saudara, saya minta di hari Jumat Agung ini, saya punya komitmen sama Tuhan. Tuhan, saya mau menghargai firman. Baca ke saudara sampai habis, kenapa siapa susahnya? Ya. Anak-anak apa susahnya? Ada buku novel lebih tebal dari ini loh, betul nggak? Anak muda? Ya. Ada buku novel lebih tebal dari Alkitab loh, tapi dibaca. Saya juga dulu waktu remaja pemuda suka baca cerita silat. Kopiho. Dan kalau lagi ngejar saudara ya, itu saya punya temen, kita kan join. Saudara, 30 jilid. Satu jilid itu 70 halaman. Isinya tulisan semua kecil-kecil, saudara. Kayak Alkitab kecil-kecil, saudara. 30 jilid. Saudara, saya ingat namanya Pendekar Bodoh. Pendekar bodoh saya baca. Bagaimana kita nggak bodoh, saudara? Dan teman saya bilang ini, kamu boleh pinjam semua, tapi dalam waktu 3 hari harus dipulangi. Saya bela-belain, saudara. 3 hari saya baca habis 30 jilid. Ini makanya kacamata tebal, saudara. Ya, di sekolah pun saya bawa, saudara. Saya sembunyiin di bawah tas ya. Sekarang masih ada kolongnya nggak? Anak sekolah. Di PB ada kolongnya nggak? Nggak ada ya, udah modern ya. Ketep semua di atas ya. Saudara, saya baca sini sudah di kolongnya, saudara. Di rumah saya baca. Saya rajin baca, bukan Alkitab, kita silat. Dan itu merupakan satu ikatan. 3 tahun saya terikat. Sampai ketika waktu saya 3 SMP, kelas 2 ya, kelas 2 SMP, saya baca Kopiho itu dari SD kelas 6. SD kelas 6, kelas 1, kelas 2. Waktu kelas 2, saudara ya, ada penyelaman rohani ke Surabaya. Saudara, saya ikut penyelaman rohani dari SD kelas 5. Ya, seperti retreat gitu, khusus anak muda 10 hari, saudara. Pemilik camp datang semua ya. Amin. Jangan alasan, saudara. Ya, 10 hari loh, saudara, retreatnya di Surabaya. Saya berangkat. Tapi sebelum berangkat saya nego dulu. Ya, saya mau bawa supaya nanti di kereta kagak iseng. Saya mau bawa cerita silatnya. Saudara, ya, buku silatnya nih saya pengen bawa. Terus saya bilang teman saya, ya namanya, ya meskipun sama ya, tapi bukan orangnya. Namanya Akyong. Saya punya teman namanya Akyong. Saudara, ya. Saudara, dia bilang, "Kyong, saya bawa ya ini. Berapa jilid saya bawa? Berapa lama lu mau bawa?" Saya bilang, "Saya ada acara 10 hari di Surabaya." Mau penyelaman rohani, saudara. Masih bawa buku silat. Saudara, dia bilang itu, nggak bisa. Paling lama 5 hari lu boleh bawa. Saudara, nggak boleh nih. Kalau lu mau pinjem bayar sendiri. Karena apa? Nanti lebih waktunya kita didenda.
Saudara, sudah gitu saya pulang, saya nggak bawa bukunya. Saya mulai merenung, saudara ya. Kenapa saya begitu terikat ya? Saya kan mau penyelaman rohani. Namanya nyelam rohani. Masa buku silat saya baca? Saudara, ya, gokil juga ya saudara ya. Anak muda ya, betul ya. Kalau anak muda sekarang kan nggak baca buku silat kan? Tapi handphonenya isinya macam-macam. Ya nggak? Dari game sampai apapun juga ada kan? Ke gereja masih main. Ayo yang masih main handphone bertobat. Udah dengerin firman Tuhan masih buka aplikasi. Saudara nggak ada waktu lain kan? Ya, nggak ada waktu lain. Ayo, sungguh-sungguh hargai Tuhan. Saudara lagi dengan firman Tuhan ya. Ayo hargai. Akhirnya saya pergi tanpa bakal bawa buku silat itu. Ketika saya di sana Tuhan jamah saya. Pulang, saya nggak pernah baca lagi buku cerita silat sampai hari ini. Tuhan lepaskan. Dan besok-besoknya teman saya bilang, ini ada nih bagus sih. Sorry, thank you. Gue udah gak baca lagi. Bahkan dia tawar lagi, ini gratis ya gratis. Gak mau, gratis juga gak mau. Saya sudah gak tertarik lagi baca buku itu. Minta kelepasan dari Tuhan supaya saudara benar-benar menghargai firman Tuhan. Coba kita nyanyi ya. Firman-Mu Tuhan, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Siapa yang mau sungguh-sungguh? Ini serius saya nggak bercanda. Cara yang bilang, Tuhan, sampai Jumat Agung tahun depan saya mau baca firman Tuhan satu kali dari Kejadian sampai Wahyu. Angkat Alkitab, mari kita nyanyi sama-sama. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan senang kalau saudara begitu menghargai firman Tuhan dan apa yang ditulis firman Tuhan saudara lakukan, maka saudara akan menjadi manusia intan, yaitu saudara manusia yang berharga. Yang ketiga, kalau saudara menjadi manusia intan, saudara akan menjadi manusia yang bercahaya. Cara mengapa intan itu mahal? Apalagi kalau jadi berlian. Kenapa saudara? Intan itu ya, yang sudah diolah jadi berlian, saudara ya. Ini bukan berlian asli, ini imitasi, ya. Karena cincin kawin kami sudah di Lego waktu kita sedang pembangunan gereja. Ya, untung istri saya mau. Kalau istri saya nggak mau kan dia pakai asli, saya pakai palsu, saudara. Ya, kami jual, laku 10 juta. Saudara, dulu gotiau dijual tapiau. Saudara, plus yang jualin nyumbang gotiau. Ya, teman saya. Saudara. Ya, jadi saya nggak pakai yang asli. Kalau yang asli itu mahal. Apalagi kalau dekat sama emas putih. Saudara. Ya, tapi kami lebih sayang sama Tuhan, lebih menghargai Tuhan daripada cincin kawin. Yang penting cinta kami tetap adalah dalam cintanya Tuhan. Ya, puji Tuhan, tahun ini kami
baru masuk 18 tahun. Baru loh saudara, 18 tahun itu masih baru. Ya. Jangan kalau orang bilang, saudara puji Tuhan, kami sudah menikah 5 tahun. 5 tahun aja sudah saudara. Berarti saudara kan bosen betul. Lama amat nikah 5 tahun. Saudara, kalau boleh nanti ulang tahun perak pernikahan, ya, kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup berdua nih saudara ya. Saudara ya. Saudara, saya akan berkata, tuh, saudara yang kasih puji Tuhan, kami baru menikah 25 tahun. Berarti apa? Kalau baru, berarti tiap hari baru, amin. Tiap hari mesranya seperti pengantin baru. Amin. Amin, Bapak Ibu. Pak Aminnya kurang semangat nih. Dia lagi. Bosan gua sama dia. Jangan kayak gitu loh saudara. Bertobat loh. Karena kalau saudara adalah manusia intan, saudara punya wajah pasti bercahaya. Amin. Walaupun bedaknya mungkin cuma sari ratu. Apa? Salah ya? Ada sari ayu. Sari ayu. Apa? Mustika Ratu ya. Itu kan kelas rakyat ya, saudara ya. Lain sama apa tuh yang namanya aja susah-susah saudara ya. Kalau masuk Sogo tuh saudara, wah lihat saudara, sari ayu nggak ada, Citra nggak ada di situ saudara. Ya, walaupun ibu-ibu nggak pakai bedak yang mahal, poles sana poles sini, kalau hidup kita dekat dan suka memandang wajah Tuhan, wajahmu pasti bercahaya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bapak-bapak yang setiap lihat muka ibu, lu tambah jelek setiap ini, tambah ciut aja lo, mengkerut di mana-mana. Bapak bilang ini, tambah gua lihat, lu kok tambah cantik sih. Yeah. Ternyata aku makin cinta sama kamu. Nah, gitu saudara ya. Tapi bapak-bapak jangan ngomong itu sama istrinya orang ya. Amin. Nyanyinya kok ngadepnya ke situ, bukan ke sini. Saudara, ya. Bercahaya, memantulkan atau memancarkan sinar. Sekarang kita buka Yohanes 8 ayat 12. Dapat? Mari kita baca ya 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus terang, kita apa? Yesus terang, saudara dan saya. Kok jawabnya ragu-ragu sih? Yesus terang, saudara dan saya. Terang dunia juga. Kalau saudara dan saya jadi manusia intan. Kenapa? Intan itu mahal kalau cuttingnya sempurna saudara ya. Ya kalau clarity-nya saudara bagus, colornya bagus saudara. Ada 5C itu saudara. Saya nggak tahu yang 2 lagi lupa. Siapa yang hobi berlian saudara? Ya. Maka kalau dikasih sinar sedikit saja saudara, kalau digoyang-goyangin, wah kelihatannya meling-meling. Kena sinar sedikit saja. Biasanya kalau gitu pas kondangan, semua stok pasti keluar. Stok emas ya, stok batu, betul semua keluar saudara. Iya, saudara. Ya, semua keluar. Nah itu ketahuan, saudara. Ya, ada yang pakai apa rubik, pakai American Diamond, atau benar-benar pakai diamond beneran. Ketahuan, saudara. Bersinar. Jadi saudara, kalau Yesus terang dunia, mengapa kita jadi terang dunia? Karena kita memantulkan cahaya Kristus. Amin. Coba buka Matius 5. Matius 5. Ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Mari kita baca ya.
Saudara apa? 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Kalau saudara bercahaya, berarti perbuatanmu dilihat sama orang. Ya, bukan cuma di gereja aja kita terang semua nih, sopan-sopan semua, baik-baik semua, shalom, ya. Tapi di luar sana, di dunia yang gelap, apakah saudara sudah bercahaya belum jadi terang? Lewat perbuatan saudara, lewat ucapan saudara, lewat saudara tingkah laku saudara, lewat pikiran saudara, sudah terang belum? Memancarkan terang. Orang yang tadinya buta ketemu saudara, saudara pikirannya tambah buta. Itu saudara bukan terang loh, saudara kotoran. Tapi kalau sudah terang, saudara, orang itu, oh iya benar ya, kamu ngomongnya benar, ya, saya mau merubah hidup saya. Itu jadi terang, cahaya. Saudara dan saya menjadi manusia intan, berarti sudah bercahaya, memantulkan cahaya Yesus. Maka tadi katakan Tuhan Yesus baik. Tadi yang baik-baik. Pertama, Allah itu baik, ya kan? Saudara. Terus kemudian ada lagi Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Udah Yesus mah sudah terlalu banyak orang ngomong baik. Berani nggak ngomong gini? Tuhan Yesus baik, saya juga baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Karena Yesus baik, kebaikan yang memenuhi hidup kita, jadi kita juga jadi orang baik. Amin. Coba nyanyi. Tuaga, Tuhan Yesus baik, saya juga baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Nah, sekarang ini tahun ke depan dong, lihat kanan kiri. Tahan dulu saudara, jangan mulai dulu. Tuhan Yesus baik, kan sudah gini kan? Saya juga baik, jangan sama Tuhan. Baik gimana? Bayarin gua makan aja nggak pernah loh. Mintanya dibayarin dulu loh. Itu mesti bertobat. Amin. Ayo saudara ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik, saya juga baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Berarti kita jadi terang seperti Yesus yang menerangi dunia ini. Belajar saudara. Jangan cuma rajin ke gereja tapi malasnya bukan main. Rajin ke gereja, cerewetnya bukan main. Rajin ke gereja, pelitnya bukan main. Iya, bapak-bapak kan cerewet ya saudara. Ya, rajin ke gereja, ya kan, tapi galaknya minta ampun. Sampai anjing herder aja kalah galak. Di sini nggak ada. Amin. Karena di sini mau jadi terang. Amin. Mau jadi terang di dunia ini. Ya. Saudara, jangan saya terusin. Nah, kan ntar mau perjamuan, saudara. Saudara, mari kita jadi manusia intan. Kenapa jadi manusia intan? Karena saudara adalah manusia yang langka. Kenapa sih langka? Yang cari Tuhan sungguh-sungguh itu langka. Yang kedua, jadi manusia yang berharga. Kenapa berharga? Karena saudara begitu menghargai Tuhan. Amin. Sudah begitu menghargai firman Tuhan. Yang ketiga, kenapa percaya? Karena lewat perbuatan baik saudara, orang bisa lihat dan memuliakan nama Tuhan. Cara hari ini kita mau berbuat sesuatu. Selesai ibadah, di bawah sudah disediakan sembako. Ya, yang memberi juga nggak mau ngomong-ngomong. Jadi kalau ngomong-ngomong, berarti bukan saya yang ngomong. Saudara, ya.
Saudara, yang nanti pulang, saudara udah dihitung dong, panitia berapa dihitung orang ini? Berapa ribu nih? Ya, saudara, gimana nih panitia? Ya, saudara bisa membawa satu, paling banyak dua. Untuk apa? Bukan untuk saudara, tapi saudara lihat orang-orang yang lebih susah dari saudara. Kalau saudara buat saudara, ya berarti saudara paling susah. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Wah, susah mau kasih orang, yang mau kasih aja senang semua, ya udah buat saudaranya. Ya saudara, jadi dari saudara untuk saudara, ya dari Tuhan untuk saudara dan oleh saudara. Jadi saudara kasih, ya ini sembako, ini buat kamu. Terus tangan kiri terima, saudara ya. Terima kasih. Gak apa-apa, silakan, itu bebas, bebas saudara. Ya, ya. Nah yang kedua, saudara kasih orang yang saudara anggap di bawah saudara. Ya, tapi jangan ini gua kasih lu karena lu di bawah gua. Jangan, itu kamu hina namanya saudara. Ya, kasih mereka dengan ketulusan. Kenapa? Ini hari pengorbanan Yesus. Kami diajar untuk berbuat baik. Ya, saya kasih kamu tulus. Tuhan mengasihimu, saya pun mengasihimu. Kasih. Dan nanti pertanyaan nih, Bapak Kepala, kalau besok-besok itu udah habis, dia nagih ke saya lagi gimana? Tunggu tahun depan. Jangan tunggu tahun depan, saudara. Saudara punya duit, beli lagi, gak apa-apa. Amin. Amin. Lalu Pak Ahok aja bilang, karena orang miskin selalu ada pada kita. Kalau semua kaya berarti sudah di sorga. Saudara, kita tinggal di dunia ini, banyak orang egois, banyak orang jahat, gak perlu sama yang lain. Mari kita jadi terang, amin. Ya, nanti masing-masing bawa saudara ya, tapi jangan banyak-banyak. Paling banyak dua. Ya, saudara berpikir siapa yang saya harus kasih. Ya, tapi saya mohon Bapak Ibu, ya, kalau untuk ansip apa saudara ya, jangan saya aja yang kasih. Kenapa? Kalau semua orang kasih dia, 10 orang aja besok jualan beras. Udah, masalah hansip ya, orang-orang ini nanti kami yang ngasih. Tapi Bapak Ibu pulang ke rumah, siapa tetangga saudara, ya mungkin ada pembantu saudara, ya mungkin ada orang yang susah, yang selama ini hidupnya selalu kekurangan, kasih dia. Bilang saya nggak bisa kasih banyak, tapi ini saya kasih. Semoga Tuhan memberkati kamu. Ya, jadi mari kita belajar jadi terang, amin. Amin. Kalau orang bilang, ya cuma satu, ada lagi nggak? Tunggu sebentar. Saya berdoa dulu, puasa 40 hari 40 malam. Nggak perlu. Buka dompetmu, amin. Amin. Buka dompetmu, pergi ke Superindo ke Alfamart, emang nggak ada. Bako, beli. Amin. Amin. Katanya mau jadi manusia instan, aminnya berat. Amin deh. Tapi hati berdoa, mudah-mudahan kagak ada orang yang nggak tahu diri kayak gitu. Udah kau kasih satu minta dua loh. Belajar, amin. Belajar. Kapan semua berbuat baik? Tunggu kaya raya, saudara. Ada orang bilang orang tambah kaya tambah pelit. Kenapa? Hatinya terikat sama harta. Kalau saudara tidak, saudara orang kaya di dalam Tuhan, amin. Hati sudah terikat sama Tuhan, amin. Saudara, mari kita belajar menjadi manusia intan, amin. Saudara, coba salamin kanan kiri, selamat kamu manusia intan, amin. Amin. Haleluya. Karena ucapan saudara itu berkuasa. Ya, ucapan saudara berkuasa. Ya. Jangan mengutuki tapi memberkati, sos memberkati orang. Ya. Mari kita datang sama Tuhan. Bisa minta pemain musik. Haleluya, puji Tuhan Yesus baik. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tanda kasih Tuhan. Yesus sudah memberikan teladan contoh kepada kita semua. Mari kita belajar menjadi pribadi seperti Yesus.
Ketika Pilatus mengatakan, lihatlah manusia itu. Itulah manusia Yesus yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, tidak ada, tapi harus dipukuli, dihancurkan, bahkan dihukum mati di atas kayu salib. Lihatlah manusia itu. Cara pandang Yesus, amin, maka engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Pandang Yesus kalau engkau dihina, pandang Yesus kalau engkau direndahkan, pandang Yesus kalau engkau merasa sendiri, pandang Yesus ketika engkau sakit, pandang Yesus ketika engkau putus asa, pandang Yesus ketika engkau kecewa, pandang Yesus ketika engkau ditinggalkan. Yesus pribadi yang setia, Yesus Tuhan yang mulia. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, waktu yang selamatku, yang tak terlihat, jauh di kehidupanku, kita semua berdiri. Oh, karya terbesar. Haleluya. Pengorbanan Tuhan yang selamatkanku. Kita mau menambah pertemuan terus maju ke depan. Haleluya, haleluya. Kasih yang terindah. Amin. Haleluya.